ya nggak bergabung dengan mereka juga kalau sudah jalannya saya menjadi entertainer dan populer sih ya terjadi aja gitu. Sebenarnya kalau saya sendiri eh, eh, ini mungkin jalan yang dikasih gitu ya, jalan yang dikasih karena saya sendiri kuliah tetap berjalan gitu ya, kuliah udah selesai dan dulu emang gak niat jadi entertainer sebenarnya. Waktu itu kan anggota P Project banyak yang masih kuliah, tapi kemudian grup ini Saya Pia Thomas. Pertanyaannya apa ya? Loh, tanya lagi boleh ya diulang? Oke. Pada saat mengeluarkan album Tidak Semua Laki-laki, apa jawaban? Apa jabatan dari Bapak Basuki Sudirman? Gubernur Jawa Timur. Jurinya bilang salah. Wah, tunggu ya, digoyang ya. Saya keceplosan, digoyang ya, Mas. Digoyang. Mas, maaf sekali Anda belum beruntung. Ya dicoba lagi ya minggu depan. Oke. Diulang lagi pertanyaannya. Pertanyaan keempat. Oke, pertanyaan terakhir. Apa judul dari album Bapak Togar Sianipar? Goyang, Mang. Tahan, Mang. Ya, halo. Halo. Ya, Selamat password. malam. Ya, malam passwordnya. Lembur. Ya, dengan Mas siapa? Rizal. Kayak teman saya ada namanya. Mas Rizal di mana? Bekasi. Bekasi. Iya. Oke, Dekat di Bekasi. tetangga. Ih, pasti nonton deh nyeplak. Ih, ya udah, jawabannya apa? Halo? Iya, halo. Jawabannya apa, Mas? Aduh, bener lah suara hati. Udah dengar belum lagunya? Ih, ya udah, minta sama Mangnya dong, goyang, Mang. Oke, goyang, Mang. Iya, selamat ya Mas. Anda mendapatkan Nokia 3310 dipersembahkan oleh Irex dan jangan lupa bayar pajak. Oke pemirsa, saya Putri Malam akan mengunjungi Anda kembali minggu depan. Goyang Mang. ya di sebelah saya udah ada satu lagi tamu nih dari anggota dari klub yang sudah sangat terkenal dengan kelucuannya itu. Yang satu ini badannya subur, mungkin karena itu dia menjadi lucu. Coba kita tanya aja ya, siapa lagi kalau bukan Kang Oon. Selamat malam. Selamat Kang malam. Oon. Saya pede aja manggil Kang, padahal saya nggak tahu loh sebetulnya Kang Oon ini asalnya dari mana sih? Oh, Bandung asli, Lahir lahir di Bandung, tapi asalnya teh di mana tah? asal nama di Semarang. Oh, Jauh ya. Jauh saya orang Semarang. Cuman saya lahir di Bandung ya. dan dari kecil di Bandung. Jadi sudah mendarah daging lah ya kebandungannya itu. Hafal lah Kebandungannya apa kebadungannya? dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya kalau itu. Kawan, jadi nama aslinya sebetulnya siapa kok dipanggil Oon aja? Banyak orang yang nggak senang dipanggil Oon loh. Karena konotasinya, nah itulah gitu, Oon gitu. Jadi kalau nama saya sih sebenarnya jauh dari itu ya. Jadinya nama saya tuh Muhammad Fahroni. Jadi SD sampai SMA tuh masih sebutannya Roni, cuma kelas 3 gitu ada yang nyebut saya Oon gitu. Kelas 2 waktu itu, kelas 2 SMA ada yang nyebut Oon. Iya mungkin ya. On gitu. Sebenarnya pas kuliah udah balik lagi nih nama gitu, Roni lagi. Cuman tahu-tahu yang masuk kuliah teman-teman saya juga SMA. Jadi tetap aja lagi menyesal saya gitu. Tapi akhirnya ternyata nama itu mungkin berkah buat saya mungkin ya. Akhirnya menjadi populer. Amin. Ya. Sekarang kalau ditanya sudah merasa populer atau belum, udah merasa populer belum sih Kang On? Kalau merasa populer nggak, tapi mungkin banyak dikenal orang gitu ya. Sama nggak itu artinya? Menjadi Gitu. populer itu untuk Kang On adalah sebuah tujuan dari bekerja menjadi entertainer atau sebuah hasil dari pekerjaan sebagai seorang entertainer? Sebenarnya kalau
kalau saya sendiri populer itu bukan tujuan saya gitu, karena saya sendiri untuk menjadi terjun di bidang ini juga sebenarnya kebetulan gitu. Nah, Kebetulan. Anggota Project Pop mungkin punya latar belakang yang berbeda pada saat bergabung dengan ini. Kalau Akang gimana ceritanya bisa bergabung? Kok kebetulan gitu? Jadi sebenarnya kalau waktu saya SMA sama kuliah pertama saya sebenarnya sibuknya di vokal group, ikut menyanyi gitu. Cuman waktu itu ada fakultas tuh harus membuat sesuatu pagelaran dan saya ikut di situ. Ikutan main kabaret, waktu itu dilatihnya sama Daan sama Iyang gitu. Nah ikutan kabaret waktu itu saya bareng sama Ujo segala gitu. Nah dari seangkatan itu waktu itu diambil 4 orang. Nah itu saya Ujo termasuk. Kira-kira menurut Akang kenapa tuh Akang bisa jadi terpilih dari yang 4 orang itu? Itu kan padahal banyak tuh. Jadi 4 orang itu salah satunya adalah Kang Oon. Emang yang raja nekat semua. Yang nekat-nekat semua. Ada hubungan dengan kesuburan mungkin? Enggak. Kalau diambil kesuburan kayaknya rugi gitu kalau ngambil saya gitu. Nanti ngabisin makanan. Makannya banyak ya. Terus Kang selama bergabung sama Project Pop atau P Project gitu, pernah nggak ada hal-hal yang ya namanya orang kerja kelompok gitu ya, pasti kan mungkin ada benturan, terus mungkin Akang pernah merasa tersinggung oleh sesuatu hal itu, ada nggak kejadian-kejadian begitu? Sebenarnya di setiap bidang kayaknya ada ya, apalagi kalau kerja gitu. Tapi kalau di P Project itu sendiri menerapkan antara kekeluargaan sama profesional gitu. Jadi kalau kita ada ribut atau apa-apa, kita ingat kita sering main. Jadi selain mereka adalah teman sekerja, sebenarnya mereka tuh teman sepermainan dan kakak gitu. Jadi kalau kita ingat ke situ pertengkaran itu sebenarnya bisa diselesaikan gitu. Bukan diredam, diselesaikan, tetap diselesaikan. Kalau diredam nantinya tidak ada penyelesaian gitu ya. Oke. Dengan bergabung sama P Project itu menurut Akang ada berkah-berkah tertentu nggak, atau ada perasaan gini, ya nggak bergabung dengan mereka juga kalau sudah jalannya saya menjadi entertainer dan populer sih ya terjadi aja gitu. Sebenarnya kalau saya sendiri ini mungkin jalan yang dikasih gitu ya, jalan yang dikasih karena saya sendiri kuliah tetap berjalan gitu ya, kuliah udah selesai dan dulu emang gak niat jadi entertainer sebenarnya. Waktu itu kan anggota P Project banyak yang masih kuliah, tapi kemudian grup ini menjadi meledak, populer gitu. Itu ini nggak sih jadi berbenturan nggak antara kesibukan kuliah, membawa nama alma mater dengan profesi yang dijalani? Kalau di kita kalau pas emang harus menyelesaikan kuliahnya itu biasanya kita diskors, dikasih job gitu, nggak dikasih job kalau lu belum lulus nggak dikasih job gitu. Jadi akhirnya wah kan nggak ada duit nih, lulus dulu gitu. Semua jadi harus selesai. Semua Ujo gitu pernah, saya juga pernah, diskors tuh pernah gitu. Oke. Untuk jangan main. Nah di dalam grup P Project itu kan ada yang senior, ada yang junior, ada yang benar-benar baru banget gitu. Ada nggak sih rasa minder antara mungkin yang terjadi di dalam anggota kelompok gitu, dan itu bagaimana diselesaikan atau diminimalisir gitu? Sebenarnya kalau kayak gitu kita karena kita sendiri waktu itu diayom oleh kakak-kakak kita gitu. Jadi kita seperti induk ayam mengayomi anaknya gitu ya. Tugas kita ya mengayomi untuk yang lebih bawah lagi gitu. Jadi kita ngelatih mereka juga gitu, ngasih. Akhirnya perasaan minder-minderan gitu jadi nggak ada sekali. Yang jelas kita dari yang senior banget sampai yang muda kita bisa main bareng. Itu yang kita jalanin sekarang tuh. Pokoknya kita main bareng aja, yang tua sama yang muda sama mainannya bareng. Mainnya bareng-bareng. Kalau misalnya kelompok ini nanti sudah tidak eksis lagi, ya mudah-mudahan sih nggak begitu. Tapi ini kan kalau ada rencana mau solo karir, nyanyi, atau jadi presenter aja, atau jadi pedagang, atau jadi suami yang baik mungkin, atau jadi pejabat. Ya mungkin tadi pejabat negara, saya pejabat negara tingkat 7 mungkin ya, kelurahan aja atau RT aja. Ya gimana jalannya nanti, yang jelas thinking positif lah, jadi nanti apapun kejadiannya pasti ada jalan keluar. Oke. Kang, tapi ngomong soal pejabat nih, menurut Akang kenapa ya di negara kita ini jarang artis atau entertainer yang kemudian jadi pejabat gitu?
Malah mungkin pejabat yang jadi artis gitu lah. Sebenarnya bisa-bisa aja sih semuanya. Bisa aja kok kalau saya bilang gitu ya.